Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Kepolisian Resor Batubara selidiki ribuan ikan mati di pantai. Polda Sumut siagakan 6 satuan setingkat kompi kawal pemungutan suara ulang di Labuhan Batu. Paket menu berbuka puasa khas Padang Lawas Utara. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, Kepolisian Resor Batubara Sumatera Utara beserta Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perikanan Batubara turun tangan untuk menyelidiki penyebab matinya ribuan ekor ikan di pesisir pantai Kuala Indah. Unit Tindak Pidana Tertentu Satuan Reserse Kriminal Polres Batubara bersama Dinas Lingkungan Hidup serta Dinas Perikanan Batubara turun langsung ke lokasi ditemukannya ribuan ekor ikan yang mati mendadak di pantai Kuala Indah, Kecamatan Seisuka, Batubara. Di lokasi petugas mengambil sampel beberapa ikan mati, air, dan sampel lumpur. Kanit Tipiter Satreskrim Batubara Ibda Jimmy Sitorus mengatakan, seluruh sampel yang diambil tersebut akan dibawa ke laboratorium Medan untuk diperiksa guna mengetahui penyebab pasti matinya ribuan ekor ikan tersebut. Ribuan ekor ikan ditemukan mati mendadak di pantai Kuala Indah pada Selasa sore kemarin. Warga menduga matinya ikan disebabkan tercemar limbah industri. Kedatangan kita dari Polres dari Batubara, khususnya unit Tipiter, di mana adanya informasi banyaknya ikan yang bermatian di Pantai Datu ini. Jadi tujuan kita untuk melakukan penyelidikan dan mengambil sampel baik ikan, juga air limbah, air lautnya dan juga tanahnya untuk diproses lebih lanjut. Dibawa mana nanti nih Bang hasil sampelnya? Ya? Hasil sampelnya ini dibawa di mana nanti? Rencana kita akan kita kirimkan ke laboratorium yang ada di Medan, yaitu di Sopin gitu. Taufik melaporkan untuk Evadena TV. Informasi berikutnya pemirsa, seorang ibu dan putrinya yang hamil 6 bulan diduga menjadi korban kekerasan oknum polisi Polsek Percut Setuan. Aksi kekerasan diduga berawal dari kekecewaan korban terhadap kinerja aparat kepolisian. Aksi kekerasan ibu dan anak tersebut viral di media sosial. Dalam video yang direkam warga tersebut terlihat seorang wanita hamil berinisial DN dipaksa dan didorong keluar dari kantor Polsek Percut Setuan oleh seorang pria diduga oknum polisi. Sementara dalam rekaman lainnya terlihat ibu kandung DN juga dipaksa keluar dari halaman kantor oleh petugas. Karena kesal dengan sikap arogansi oknum Kapolsek dan anggotanya, ibu tersebut kemudian melempari kantor dengan batu. DN saat ditemui wartawan di kediamannya di Jalan Bayangkara, Medan Selasa siang mengatakan keributan antara dirinya dengan Polsek Percut Setuan berawal dari kekecewaannya terhadap kinerja aparat kepolisian. Ia menilai proses penyelidikan kasus KDRT yang dilaporkannya lebih kurang 6 bulan lalu terkesan lambat dan tidak ditangani secara serius oleh Polsek. Mama saya memang lempar batu lah, tapi ke arah lantainya lantai yang di luar yang halaman parkir itu. Kemudian bapak itu kayak macam langsung marah emosi sambil bawa mama saya dengan tangannya yang nganggapnya kuat ya Pak ya, tenaga laki-laki ya, diseretnya gitu kan, dibawanya ke dalam. Saya tengok mama saya diperlakukan seperti itu ya, saya marah lah kan gitu, Pak jangan kayak gitu Pak, jangan pegang-pegang tangan mama saya seperti itu. Saya bilang saya menyingkatkannya di dalam itu. Jadi karena di dalam dia suka-suka hati buat kami masuk ke dalam itu, masuk ke dalam ruangan itu. Jadi ruangannya dia di depan ruangan Kapolsek, tapi yang di bagian ruang tunggu itu. Tapi masa udah nggak bisa nengok lagi kan gitu, masa udah rame di luar. Jadi saya singkatkan, saya ini tariknya tangan saya, kaki saya dipijak sama anak buahnya, ada badannya besar, pakai baju kaos merah, celananya hitam. Tapi sepatunya besar itu. Ibu ke Polsek itu ngapain? Saya ke Polsek itu mau menanya masalah kasus saya sama Bu Erna Simangunsong. Hasilnya kasus apa, Bu? Kasus KDRT dari tanggal 28 Oktober 2020. 28 Oktober 2020. Ada juga kasus saya dianiaya sama adik ipar tanggal 26 November 2020 juga. Kapolsek Percut Setuan AKP Jan Peter Napitupulu membantah dirinya dan personel melakukan kekerasan fisik terhadap korban.
Irjen Peter mengaku kasus tersebut dilaporkan ke polisi setelah 8 hari terjadi penganiayaan. Setelah dilakukan penyelidikan tidak terbukti adanya penganiayaan. Hasil visum 8 hari setelah kejadian penganiayaan baru melaporkan kepada Polsek. Hasil visum menyatakan bahwasannya tidak ada penganiayaan terhadap Ibu Desi Sinulinga. Desi beserta orang tuanya mendatangi PPA untuk menyatakan perkembangan daripada kasusnya. Penyidik kita menyampaikan agar orang tua daripada pelapor untuk mau sebagai saksi. Namun tidak berkenan saksi, justru mengancam penyidik kita untuk membakar dan akan melempar markas komando, markas daripada Polsek Tetuan ini. Kami, ONU Polisi maupun selaku Polsek, tidak ada melakukan penganiayaan terhadap pelapor. Justru kita menghentikan, mencegah daripada tindakan-tindakan yang dilakukan dengan melakukan pelemparan, maki-maki, yang tidak wajar-wajar disampaikan kepada ONU Polisi. Mendapat perlakuan kasar dari oknum Kapolsek dan anggotanya, DN dan ibunya berencana akan melaporkan kekerasan fisik tersebut ke Polrestabes Medan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, TNI Angkatan Laut berhasil menangkap 2 pelaku penyelundupan lebih dari 100 kg narkoba jenis sabu dan ribuan pil ekstasi yang diduga dibawa dari Malaysia di perairan Sungai Asahan, Sumatera Utara. Petugas gabungan TNI Angkatan Laut berhasil menggagalkan penyelundupan lebih dari 100 kg paket narkoba jenis sabu dan ribuan pil ekstasi di perairan muara Sungai Asahan, Sumatera Utara. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi intelijen serta patroli rutin yang dilakukan oleh Pangkalan TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Koarmada 1 akan adanya transaksi sabu di perairan Pulau Jemurokan Hilir, Provinsi Riau oleh kapal yang akan dibawa masuk ke kota Tanjung Balai. Setelah mendapatkan informasi, petugas memberhentikan kapal tanpa nama dengan nahkoda KH dan ABKHS yang diduga masuk dari perbatasan Malaysia di perairan muara Sungai Asahan. Setelah diberhentikan, petugas gabungan melaksanakan penggeledahan dan ditemukan 6 karung goni mencurigakan di atas palka kapal dengan dibungkus karung plastik. Setelah diperiksa, karung tersebut diduga berisi paket sabu dan ekstasi dengan berat 100 kg. Berdasarkan pemeriksaan lebih lanjut, barang bukti sabu dan ekstasi akan dikirim ke 4 alamat pengiriman di kota Tanjung Balai dengan menggunakan inisial A, B, C, dan D sesuai dengan jumlah pesanannya. Panglima Koarmada 1, Laksamana Muda TNI Abdul Rashid dalam keterangan resminya mengatakan modus penyelundupan dari tersangka yaitu dengan menjemput kapal dari Malaysia dan melakukan langsiran dari kapal tersebut di sekitar perairan perbatasan Indonesia dan Malaysia yang selanjutnya paket berusaha diselundupkan di kota Tanjung Balai. Perairan Pulau Jemur, TNI Angkatan Laut dalam hal ini Danal Tanjung Balai Asahan telah menangkap 1 unit kapal tanpa nama yang berukuran kurang lebih 5 gross ton yang diawaki oleh 2 orang ABK dengan inisial KH dan HS. Ini setelah dilaksanakan pemeriksaan dan info yang kita awal itu memuat narkoba. Jadi total secara keseluruhan apabila dijumlahkan narkoba yang kita tangkap pada hari ini yaitu kurang lebih 100 kg. Selanjutnya barang bukti sabu dan ekstasi serta 2 orang tersangka diserahkan kepada BNN Sumut untuk proses hukum lebih lanjut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, setelah 5 bulan tidak dapat bantuan, pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra warga Sakarnihuta Balige Kabupaten Toba mendatangi kantor dinas sosial. Kedatangan pasutri tersebut didampingi warga sebagai pemandu jalan. Pasangan suami istri penyandang disabilitas tunanetra Pesta Napitupulu dan Marga Sibarani mendatangi kantor dinas sosial didampingi oleh warga sebagai pemandu jalan. Pesta Napitupulu mengatakan dirinya sudah 5 bulan tidak mendapat bantuan berupa beras, ditambah 2 anaknya yang tidak mendapatkan bantuan untuk biaya pendidikan, sedangkan warga dengan kehidupan layak masih tetap mendapatkan bantuan. Selama ini dapat beras kami, tapi udah 5 bulan nggak dapat. Jadi Bapak sendiri marga apa, Bu? Sibarani. Itu sama juga seperti Ibu, dia penyandang disabilitas? Iya, tunanetra dua-dua suami istri. Tunanetra dua-duanya suami istri, ya? Iya. Jadi Ibu tahu kenapa dalam 5 bulan terakhir ini Ibu nggak dapat? Nggak dapat kami, Pak. Apakah memang sebelumnya itu diberitahukan dari dinas sosial? Enggak. Enggak ya Pak, ya Bu ya? Nggak ada. Jadi yang mau Ibu tuntut sekarang kemari seperti apa, Bu? Kenapa nggak dapat beras kami, Pak? Oh, jadi Ibu punya anak berapa? 2. Ya, anak 2 udah sekolah? Udah sekolah SMA 1 tapi SD 7 1. Tapi dari sekolah nggak dapat, Pak. Nggak dapat juga ya, Bu ya? Enggak, Pak. Berdasarkan keterangan Dinas Sosial Kabupaten Toba, diketahui bahwa nomor induk keluarga pasutri tersebut memiliki data ganda sehingga bantuan tidak dapat diproses. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Toba Rajepan Sinurat ketika ditemui di kantor Bupati Toba berjanji akan memeriksa kebenaran hal tersebut dan apabila ada kesalahan validasi data akan segera diperbaiki. Kita akan tetap menerima keluhan-keluhan masyarakat. Yang pertama nanti kita akan cek kebenarannya masalah administrasi kependudukan. Administrasi kependudukannya, masalah KK-NIK-nya. Apabila memang nanti tidak valid atau tidak link, kita akan perbaiki. Kemudian kita akan masukkan di dalam usulan kita nantinya untuk di DTKS. Memang kita selalu sekarang tetap untuk melakukan penyempurnaan daripada data-data. Ke depan masih ada lagi seperti itu, kita tetap melakukan perbaikan-perbaikan data. Jadi kita juga melibatkan daripada TKSK untuk perpanjangan tangan kita yang dari Dinas Sosial yang ada di kecamatan, bekerja sama nanti dengan operator 6NG bila ada yang meninggal atau data ganda atau NIK-nya juga yang tidak valid, supaya ke depan kita berupaya supaya data kita semakin bagus. Menanggapi hal tersebut, Bupati Toba Pol Taksitorus mengatakan akan segera memanggil Dinas Sosial untuk menjelaskan masalah tersebut. Kami tadi ada temukan tadi di Dinas Sosial bahwa penerima BST dan BPNT ada yang datang dari ke Dinas Sosial bahwa mereka itu tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah, Pak. Sementara dari TKSK untuk mendata ini, sementara gaji mereka di TSK ini digaji pemerintah. Nah, yang jadi pertanyaan, Pak, gimana tanggapan Bapak terkait itu? Kenapa sampai bisa dari masyarakat tersebut yang tidak dapat, sementara dulunya mereka sudah dapat, Pak, sekarang tidak dapat? Gimana, Pak? Ya, nanti saya koordinasikan dulu dengan kebenarannya ini. Nanti saya panggil dulu Dinas Sosial dan saya suruh mereka menjelaskan itu nanti ya. Karena di kelemahan di mana supaya itu bisa diperbaiki. Oke, Pak. Ya? Jamarlin Saragi melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna mencegah dan mengantisipasi gangguan Kamtibmas agar pemungutan suara ulang di 25 TPS di Kabupaten Labuan Batu dan Labuan Batu Selatan berjalan aman dan lancar, Kepolisian Daerah Sumatera Utara menurunkan personilnya untuk disiagakan di wilayah hukum Polres Labuan Batu. Sebanyak 6 satuan setingkat Kompi yang terdiri dari 4 SSK personil Brimob dan 2 SSK personil Sabara diturunkan Polda Sumatera Utara untuk mengawal jalannya PSU yang akan berlangsung pada tanggal 24 April 2021 di 25 TPS yakni 9 TPS di Labuan Batu di 4 kecamatan dan 16 TPS di Labuan Batu Selatan berada di 2 kecamatan. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan menyebutkan 6 SSK dari Sat Brimob dan Sabara akan disebar di beberapa zona untuk membantu
membantu personel Polres Labuan Batu dalam mengawal PSU di 25 TPS. Selain dibantu Polda Sumut, Polres Labuan Batu nantinya juga akan dibantu pihak prajurit TNI dari Kodam 1 Bukit Barisan, khususnya Kodim 0209 Labuan Batu. Dalam pengamanan lokasi di masing-masing TPS, pihaknya akan menyiagakan 29 petugas gabungan yang terdiri dari 19 personel Polri, 8 prajurit TNI, dan 2 orang petugas dari Linmas tanpa dilengkapi dengan persenjataan. Alhamdulillah, hari ini seluruh personil BKO dari Polda Sumatera Utara sudah masuk di wilayah Polres Labuan Batu. Totalnya berjumlah 6 SSK, terdiri dari 4 SSK Satrimob dengan 2 SSK di Sabara Polda Sumatera Utara. 6 SSK itu pembagiannya tidak bisa. 6 SSK itu nanti kita akan bagi di wilayah Labuan Batu Selatan dan Labuan Batu. Dan akan kita bagi lagi berdasarkan zona TPS. Pola untuk pengamanan di TPS, Pak? Pola pengamanan TPS, nanti satu TPS akan dijaga oleh 29 personil gabungan. 19 dari Polri, 8 dari TNI, dan 2 dari Linmas. Untuk Brimob sendiri, Pak, kesiapan dan senjataannya gimana, Pak? Jadi kita untuk pengamanan TPS semuanya tidak bersenjata. Kita pastikan patroli, kemudian melakukan kegiatan patroli biologis, tempat-tempat yang kita anggap rawan. Kapolres pun menambahkan, untuk personel Brimob dan Sabara Polda Sumut selama di wilayah hukumnya akan melakukan kegiatan patroli guna melakukan pencegahan terhadap gangguan Kamtibmas menjelang dan pasca PSU. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, Polres Labuan Batu mengamankan seorang pemuda terduga pelaku penistaan agama. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku tidak menyadari perbuatannya dikarenakan dalam keadaan mabuk. Pelaku tidak sadar telah melecehkan kitab suci Al-Quran dan menjadikan sajadah sebagai alas tidur dan selimut. Satreskrim Polres Labuan Batu mengamankan BN 25 tahun, warga Saiberombang, Panai Hilir, Labuan Batu, Sumatera Utara, atas dugaan menista agama dengan tanpa sadar telah melecehkan kitab suci Al-Quran. Peristiwa yang terjadi di Masjid Khairul Amal lingkungan 5 Kelurahan Saiberombang ini sempat membuat warga geram terhadap pelaku. Namun pihak kepolisian dibantu Forkopimca dan tokoh agama seperti tokoh masyarakat dengan sigap mengamankan pelaku guna menghindari amukan massa. Kapolres Labuan Batu AKBP Denny Kurniawan membenarkan pihaknya telah mengamankan seorang pelaku atas dugaan penistaan agama. Guna penyelidikan, pihaknya menahan pelaku di rutan Polres Labuan Batu. Jadi kemarin pada hari Senin tanggal 19 April 2021, kita sudah mengamankan satu orang tersangka atas nama BN yang merupakan warga desa Brombang, Kabupaten Labuan Batu, di mana yang bersangkutan kita amankan terkait dengan perbuatannya pada malam dini hari, pada subuh dini hari, atas dugaan penistaan agama. Dan hasil keterangan dari tersangka bahwa memang yang bersangkutan melakukannya dalam keadaan mabuk, dan itu dikuatkan oleh saksi-saksi yang sudah kita minta keterangan. Sempat ada keributan, Pak, ya kemarin di sana, Pak, ya? Ada keributan, namun alhamdulillah atas koordinasi kami dengan unsur Forkopimca yang ada di sana dan peran para tokoh, situasi bisa aman dan kondusif. Untuk saat ini tersangka sendiri mana, Pak? Saat ini tersangka sudah berada di rutan Polres Labuan Batu untuk dilakukan proses penyidikan. BN terduga pelaku penistaan agama menyesali perbuatan yang dilakukan di luar kesadarannya. Saat kejadian, dirinya mengaku dalam keadaan mabuk. Saya mau mendengarkan orang yang terlalu mengaji juga. Tiba-tiba dalam keadaan saya mabuk, jadi saya Al-Quran. Ketika saya bangun, koyong saya terpijak saya Al-Quran. Terpijak atau pijak? Terpijak. Oh, pijak sengaja? Enggak, Pak. Oh, mabuk, oh sadar? Enggak sadar. Enggak sadar? Ya. Ada yang melihat di situ? Anak yang terlalu. Ini enggak apa beli? Pijak Al-Quran. Ini yang kau pijak? Yang warna kuning, Pak. Warna kuning? Ini ya Al-Qurannya ya? Iya, Pak. Atas perbuatannya, BN disangkakan melanggar pasal 156A KUH Pidana tentang penistaan agama dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, salah seorang warga Kecamatan Siantar Utara dikabarkan meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Medan dengan diagnosa terpapar COVID-19. Namun pihak keluarga tidak terima. Jenazah juga dimakamkan sesuai protokol pemakaman COVID-19. Seorang pria berusia 51 tahun warga Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar, dikabarkan meninggal dunia di salah satu rumah sakit di Kota Medan. Pria tersebut didiagnosa terpapar COVID-19 oleh pihak rumah sakit. Namun pihak keluarga tidak terima dengan pernyataan rumah sakit tersebut. Sejak siang hari terlihat di rumah duka, tulisan di kertas karton dan menempel di teratak depan rumah pasien menjadi tontonan pengendara yang berlalu lalang hingga sempat membuat kemacetan bagi pengguna jalan. Kakak kandung pasien Evi Risa Junita Harahap juga melakukan orasi mengatakan keberatannya. Ia mengatakan pihaknya telah dipaksa tanda tangan oleh pihak rumah sakit agar jenazah adiknya bisa keluar dari rumah sakit. Dirinya mengaku memiliki rekam medik yang menyatakan adiknya tidak terpapar COVID-19. Pihak keluarga kecewa karena jenazah tidak bisa singgah di rumah duka untuk disemayamkan. Masuk ke PKN Sani jam 11 malam. Kapan itu? Malam Senin. Kemudian pagi dirujuk ke rumah sakit Binakasi. Katanya reaktif. Setiap penyakit kan pasti reaktif. Semua manusia kita suspek. Setelah itu dibawa ke Binakasi, dia diisolasi. Ya, kita ada isolasi, kita akui, kita nggak mau bohong-bohong. Dia sesak karena memang serangan jantung, ya kan? Keluarga dipersilakan memisahkan diri, keluarga pulang. Kemudian dicek malam-malam koma. Besok paginya meninggal. Hasil rekam medik dia tidak COVID. Kenapa kami tanda tangani pernyataan COVID? Terpaksa. Karena mayat katanya tidak bisa keluar kalau ditanda tangani COVID. Tahu apa arti pernyataan? Berlaku untuk pembuat, tidak berlaku untuk yang lain. Tahu hukum nggak dia? Silahkan, kita mau jalan panjang. Jadi artinya itu nanti mau dikuburkan secara COVID lah nanti? Tidak. Buktinya dia dikuburkan di TPU, tempat pemakaman umum. Rencananya di TPU mana nanti? Singosari. Itu kan buktinya tidak COVID. Itu kan buktinya tidak COVID. Kalau dia COVID, dia tentu nggak dikuburkan tempat umum. Iya. Iya kan? Jadi ada apa di sini? Jangan membodohi masyarakat. Sekitar pukul 7 malam, ambulans yang membawa jenazah pasien tak kunjung tiba di rumah duka. Ternyata jenazah langsung dibawa pihak rumah sakit ke tempat pemakaman umum di Simpang Mayat Jalan Bali sehingga keluarga pasien mendatangi TPU. Belasan petugas BPBD yang mengenakan pakaian APD lengkap tampak menurunkan jenazah dan melakukan penyemprotan disinfektan. Saat jenazah memasuki area TPU, pihak keluarga pasien mengujami mereka dengan cacian dan teriakan. Pihak keluarga menyayangkan pernyataan COVID-19 namun dimakamkan di pemakaman umum. Setelah bersih tegang antara keluarga dengan petugas BPBD, jenazah pasien akhirnya dikebumikan yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama dari pihak keluarga. Bentanius Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, menu khas pakat yang terbuat dari rotan hutan belantara di Padang Lawas Utara, Sumatera Utara ini ternyata masih menjadi buruan pembeli untuk menu berbuka puasa. Rasanya pahit di lidah namun akan sedikit manis pada ujungnya. Bulan Ramadan yang hadir 1 tahun sekali selalu menjadi momen yang dirindukan, termasuk menu kuliner khas bulan Ramadan untuk berbuka puasa. Menu unik khas Ramadan dari Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, ternyata masih menjadi buruan pembeli untuk menu berbuka puasa, yaitu pakat. Pakat terbuat dari rotan muda yang dibakar. Rotan berusia muda ini dibakar lalu dikupas dan diambil bagian dalamnya yang berwarna putih. Pakat memiliki rasa pahit dan manis di ujungnya. Hendri mengatakan bahwa penjualan pakat untuk tahun ini sama seperti tahun sebelumnya. 500 batang pakat atau 250 bungkus pakat seharga Rp5.000 per bungkusnya habis terjual dalam 1 hari. Gimana Bang?
Jadi penjualan satu hari ini bang? Ya kira-kira mantap lah, laris. Karena orang rame ya kan. Biasanya bang berapa laku bang per hari bang? Oh paling tidaknya ada yang 500 biji lah. 500 bungkus? 500 biji bungkus, berarti 250 bungkus itu. 250 bungkus ya? Harganya per bungkus bang? 5.000 sebungkus. Sangat terjangkau Kan? Ini sengaja dibakar ini bang, yang biar mudah. Iya, ini bakar kayu api, bakar apa itu? Biar gak robot tempelnya ya bang ya? Iya. Salah seorang pembeli mengatakan pakat sudah menjadi menu utama untuk berbuka puasa di bulan Ramadan. Selain murah, khasiatnya juga bisa menghilangkan asam urat dan rematik. Ada manisnya bu? aja. Ini udah makan tradisional di Palang-Polang ya bu? Oh iya, ini yang paling utama. Harganya berapa bu tadi? 5.000. Terjangkau ya bu ya? Khasiatnya ini gimana bu? Ini obat rematik. Rematik. Terus? Asam urat. Asam urat ini. Kalau kumat. Oh, bisa juga untuk obat mah ya bu ya? Tidak. Bisa lah kumat itu kalau makan kumatnya bu? Oh. Ya udahlah. Arif Siregar melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangka informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.